Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam sarapan masa puasa. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, Aku bukan orang gagal, yang terambil dari Matius 26 ayat 74 sampai 75 yang bunyi demikian. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya Bapak Ibu, seringkali orang yang gagal atau jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan bukan hanya menanggung malu, tapi juga dibebani dengan stigma bahwa orang yang gagal selamanya akan gagal. Bahkan komunitas di mana orang itu berada seringkali tidak memberikan kesempatan baginya untuk mengalami pemulihan dan pembaruan. Dan akibatnya kegagalan dan kejatuhan dalam dosa menjadi momok yang menakutkan, bahkan membuat seseorang merasa tak lagi punya harapan dan masa depan. Dalam bacaan kita hari ini, Petrus adalah murid yang gagal dalam peristiwa penyaliban Yesus. Padahal Bapak Ibu bahwa ia sempat sesumbar dengan begitu gagah dan berani ketika Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya. Jadi di malam itu, suara ayam berkokok adalah alarm peringatan yang menandakan bahwa Petrus telah gagal memenuhi sesumbarnya. Di saat yang sama Bapak Ibu, ia telah menyangkal seorang guru yang begitu mengasihinya. Bisa kita bayangkan bagaimana sedih dan malunya Petrus di malam itu. Bisa dikatakan kegagalan malam itu membuat Petrus menjadi tidak layak menyebut diri sebagai murid Kristus. Walau mungkin Petrus menjadi murid yang gagal, tapi dalam kebangkitan Kristus, pada akhirnya Petrus mengalami pemulihan dan diutus untuk menggalakan domba-domba Kristus bersama dengan para murid lainnya. Di masa lalu, kini maupun di masa depan nanti, kita bisa saja menjadi Petrus-Petrus yang lain. Kita bisa menjadi seorang murid yang gagal, jatuh dalam dosa, dan melakukan kesalahan fatal. Dan kalaupun kita harus menanggung malu karena kegagalan yang terjadi, kita bukanlah orang yang gagal seterusnya. Dan konsekuensi logis tetap harus kita tanggung. Namun Bapak Ibu bahwa kita harus berpulih, berani keluar dari masa lalu yang kelam untuk menyongsong pengharapan bahwa Tuhan bisa mengubahkan dan memakai orang yang pernah gagal menjadi alat di tangannya. Jadi biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu, dan biarlah kita berani bangkit dari kegagalan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah ya Tuhan, mungkin pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang mengalami kegagalan. Biarlah Tuhan terus berkekuatan sehingga mereka mampu bangkit kembali ya Tuhan, untuk meraih apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memberkati, dan terus memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan-Mu, penyertaan-Mu terus atas kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.